Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita akan mengerjakan lab 4 terkait dengan working with ABS. ABS adalah singkatan dari Electric Black Store, yaitu Amazon pada ABS gitu kan. Nah, sembari kita nunggu labnya jalan ya di sini. Jadi Amazon Electric Block Store ini adalah sebuah Amazon ABS yang menawarkan penyimpanan persen yang dia itu instance. Volume pada Amazon ABS itu dilampirkan melalui jaringan dan akan tetap ada secara independen dari siklus hidup suatu instance. Nah, volume Amazon ABS adalah volume yang sangat available, yang sangat reliable, yang dapat digunakan sebagai partisi both instance Amazon pada EC2 gitu. Nah, di sini kita akan mengerjakan beberapa tahapan ya. Di sini 30 menit nanti akan kita kerjakan. Nah, di sini fitur-fiturnya ya, ada beberapa fitur-fitur volume. Yang pertama itu ada terkait dengan penyimpanan persisten. Lantas ada juga terkait dengan general purpose. Tujuannya volume Amazon ABS adalah perangkat blok raw tidak berformat yang dapat digunakan dari sistem operasi apapun seperti itu. Kinerjanya juga keandalannya. Volume Amazon ABS ini memiliki redundansi bawaan dalam satu available zone seperti itu. Dan akurasi untuk ukuran variabelnya itu volumenya berkisar 1 giga sampai 16 terabyte seperti itu. Di sini kita tunggu ya, dan ada beberapa hal yang akan kita kerjakan. Kita tunggu sampai labnya berwarna hijau. Oke, di sini dia sudah. Kita klik. Kita ke bagian EC2 instance, terus kita lihat instance, namanya lab itu sudah berjalan ya, pada lab kita. Oke, ini ya, dia sudah. Sebentar, kita lihat dulu apakah dia sudah berjalan. Oke, kemudian di sini kita diminta untuk membuat sebuah volume. Pilih volume pada panel sebelah kiri, kemudian create. Sini kita lihat volume. Buat. Lalu kita konfigurasi sesuai yang ada di sini. Volume type-nya general purpose SSD. GP2. Kemudian pada size-nya di sini 1. Dan pada bagian available zone-nya di sini pilih availability zone sama dengan EC2. Ini adalah langkah agar volumenya dapat dilampirkan pada instance. Available zone-nya di sini pilih pada bagian di sini
Kemudian di sini pada bagian add tag, kemudian di sini key-nya name, dan untuk oke, ini kita nambahin tag name-nya ya. Kemudian buat. Jadi nanti volume barunya ini dia akan muncul dalam daftar di sini dan akan berpindah ke status create ke status available. Nih ya. Oke, di sini kemudian melampirkan volume ke dalam instance. Pilih bagian my volume, kemudian pilih bagian action. Kemudian di sini kita pilih bagian attack volume. Sebentar. Di sini kita di sini pilih pada bagian lab, kita sedang running ya. Oke, kemudian ini pada bagian yang ketiga. Di sini kita akan terhubung ke instance Amazon EC2 kita. Nah, di sini kita akan terhubung ke instance menggunakan EC2. Kita buka dulu EC2. Pada bagian instance, pilih bagian lab,
Pada bagian EC2 di sini pilih bagian connect. Setelah itu di sini akan membuka sesi terminal berbasis. Di sini Oke, kemudian di sini selanjutnya kita akan membuat dan mengkonfigurasi sistem file kita. Di sini pada bagian menambahkan volume baru ya, dengan file yaitu ext3 di prompt. Apakah hasilnya sama? Oke, di sini outputnya perintah df min h. Di sini dia nunjukin semua sistem file yang saat ini dilampirkan dan memang siap digunakan, dan juga jumlah ruang yang digunakan. Outputnya di sini dia nunjukin bahwa volume disk aslinya itu adalah sekitar, kalau di sini berapa? 8 ya. 8 pada bagian ini ya, 8 yang menunjukin bahwasannya ini adalah volume root. Volume ini menampung sistem operasi Linux di instance S2 itu volumenya 1 GB, dan di sini kita dilampirkan ke instance lab yang tercantum, dan di sini perlu agar sistem si operasi Linux-nya itu dapat menggunakan ruang penyimpanan baru. Kemudian kita di sini akan membuat sistem file ext3-nya pada volume barunya. Sini kita coba. Oke. Di sini jadi pada bagian ini kita membuat sistem file pada perangkat disk yang memang sudah ditentukan, yaitu dev sdf yang menjadi dev xdf-nya secara internal. Sistem filenya adalah struktur yang memang memungkinkan sistem operasi itu menyimpan dan mengambil data gitu. Kemudian kita di sini akan membuat sebuah directory untuk memout volume penyimpanan barunya. Oke. Jadi directory ini fungsinya sebagai mount point ya, lokasi directory Linux-nya. Sorry, kita kayaknya salah deh. Tadi kan saya masukinnya sudah enggak set. Oh, salah. Ini ya, sorry. Oke. Oke. Nah, di sini untuk konfigurasi instansi Linux-nya, memout volumenya itu setiap kali instance dimulai, kita perlu merubah baris pada isi svtab-nya dengan menggunakan menjalankan perintah ini. Oke. Ini untuk posisinya. Lihat file konfigurasi ya. Kita lihat file konfigurasinya. Oke. Di sini perintahnya akan cetak ya, mencetak konteks file
dan verifikasi bahwa barisnya itu telah ditambahkan dan memang di sini sudah benar. Kemudian kita bisa lihat penyimpanannya teman-teman. Kita lihat kembali penyimpanannya. Sekarang dia nunjukin volume baru ya, dfxd, dfxfdf. Kemudian di sini kita akan verifikasi bahwa teksnya itu memang sudah ditulis pada bagian volume kita. Di sini kita lihat oke. Kemudian di sini kita bisa ke bagian volume. Di sini kita membuat sejumlah snapshot ya, point in time untuk volume pada Amazon ABS-nya. Di sini kita akan membuat volume Amazon ABS barunya itu dibuat dari snapshot untuk cloning atau untuk memulihkan backup. Snapshot Amazonnya ini juga dapat digunakan dengan gampang dan dibagikan di antara pengguna kalau misalkan itu memungkinkan. Di sini kita ke volume, kemudian my volume, kemudian action menu, klik create snapshot action, buat snapshot. Oke, kemudian pada add tag ini ya. Oh sorry, ini kita name dan key-nya ya, key-nya name snapshot. Kemudian di sini kita buat oke. Pada bagian snapshot di sini kita lihat di sini statusnya pending ya, dia tertunda, pending. Terus berarti ini posisinya dia lagi dibuat ya, sedang dibuat, kemudian akan nanti berubah menjadi complete. Kita tunggu aja ini menjadi complete. Oke, sudah selesai 100%. Kemudian di sini di bagian EC2 instance connect session, delete, menghapus file dari volume AC untuk menunjukkan bahwa snapshot yang kita buat itu sebelumnya menyimpan data. Oke, ini kita hapus. Kemudian kita verifikasi kalau filenya memang sudah dihapus. Oke. Kemudian di sini kita selanjutnya akan memulihkan snapshot kita. Untuk kembali data yang tersimpan dalam snapshot, kita dapat restore snapshot tersebut. Nah, di sini kita ke bagian itu, snapshot, kemudian di sini kita lihat
action create volume snapshot. Action create volume my snapshot. And tag tambah, kemudian name, kemudian di sini kita bisa create. Kita buat pada bagian volume, select restore volume, restore volume, kemudian action attack volume. Sorry, sebentar. Pilih bagian lab. Dev SDG. Oke, sini ada ya file txt-nya. Oke, kemudian sudah selesai, kita submit. Kita tunggu sampai hasilnya keluar.